What's up guys, kembali bersama saya di channel Belajar Pagi Bikin Happy. Nah, pada channel kali ini kita akan membahas tentang Han Feiche, salah satu tokoh filsuf Cina yang sangat berperan penting dalam perkembangan dinasti Qin. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita belajar bersama. Cina atau yang saat ini biasa disebut Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara adidaya yang sangat berpengaruh di dunia. Keberhasilan negara ini didasari oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah rentetan sejarah yang cukup panjang. Salah satu sejarah yang paling berkesan dalam pembentukan negara ini ialah pemersatuan seluruh Tiongkok oleh dinasti Qin. Raja Yingchen yang kala itu memimpin dinasti Qin mampu membawa persatuan bagi seluruh suku bangsa Tiongkok. Nah, ketegasan dan keberanian Raja Yingchen dalam memimpin tentunya berlandaskan oleh ideologi yang ia terapkan, yakni paham legalisme. Aliran tersebut diperkenalkan oleh Han Feiche yang merupakan salah satu filsuf yang kala itu mempopulerkan aliran legalisme. Sebelum kita memahami bagaimana aliran legalisme diperkenalkan oleh Han Feiche kepada Raja Yingchen, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa itu Han Feiche. Han Feiche ialah tokoh filsuf Cina yang mempopulerkan aliran legalisme, terutama bagi Raja Yingchen, atau yang kelak akan menjadi Kaisar Shi Huangdi. Ia lahir pada tahun 280 sebelum Masehi di negeri Han, salah satu dari 7 negeri hasil perpecahan dinasti Zhou. Ia menjadi salah satu murid Xin Ze, seorang ahli falsafah Konfusianisme. Meskipun demikian, pemikiran Han Fei akan sangat berbanding terbalik dengan aliran Konfusianisme. Pemikirannya mengenai aliran legalisme diterima dengan baik oleh Raja Yingchen. Namun, akibat hasutan dari Li She, Raja akhirnya memenjarakannya dan ia pun bunuh diri dengan meminum racun yang diberikan Li She. Sebelum menemui ajalnya, Han Feiche menuliskan pemikirannya menjadi sebuah tulisan yang diperuntukkan untuk Raja Yingchen. Adapun pemikirannya ialah manusia ialah makhluk egois dan rakus yang perlu dikendalikan, dan seorang penguasa harus menunjukkan kuasanya dengan menakut-nakuti bawahannya dan menyembunyikan niat yang sesungguhnya. Dengan kata lain, berani berpegang teguh pada diri sendiri dan dipatuhi oleh bawahannya. Seorang penguasa tidak boleh percaya pada siapapun, bahkan pada keluarganya sendiri, sebab kematian seorang penguasa menjadi keuntungan bagi keluarganya. Ketegasan penguasa dalam memimpin harus nampak dalam keputusan yang diambilnya, yakni dengan memberikan ganjaran bagi yang menguntungkan dan memberikan hukuman bagi yang merugikan negara. Pemikiran Han Fei tersebut menjadikan Raja Yingchen sebagai penguasa yang tegas dan penuh ambisi. Hal ini tampak dari tujuannya yang jelas, yakni mempersatukan Tiongkok di bawah kekuasaan dinasti Qin. Ia pun mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk menjatuhkan dinasti-dinasti yang ada dan menguasainya menjadi satu kesatuan di bawah kekuasaan dinasti Qin. Pemikiran tersebut membangkitkan semangat raja untuk menguasai seluruh wilayah dengan kekuatannya, sehingga Raja Yingchen akhirnya berhasil mempersatukan Tiongkok. Setelah Raja Yingchen berhasil mempersatukan Tiongkok, ia menggelari diri sebagai Shi Huangdi atau Kaisar pertama untuk mengungkapkan bahwa ia paling berkuasa dan tak tertandingi, serta paling berjasa daripada 3 penguasa dan 5 kaisar sebelumnya. Pada masa kejayaannya, Kaisar Shi Huangdi memberi kebijakan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Tiongkok,
seperti menyatukan satuan ukuran, membangun istana kekaisaran, dan memperbaiki serta membangun tembok besar untuk menahan serangan dari bangsa barbar. Semangat persatuan yang dimiliki oleh Raja Yingcheng inilah yang akan terus digali oleh dinasti-dinasti setelahnya, hingga pada saat ini Republik Rakyat Tiongkok menjadi satu kesatuan negara. Keberhasilan Raja Yingcheng dalam mempersatukan Tiongkok sejatinya juga merupakan keberhasilan Han Fei, sebab lewat aliran legalisme yang dipopulerkannya, keegoisan serta ambisi Raja Yingcheng dapat diarahkan menjadi suatu daya dorong untuk mempersatukan Tiongkok dan menjadi penguasa yang bersikap adil dalam hukum dan undang-undangnya. Oke guys, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana aliran legalisme yang dipopulerkan oleh Han Fei menjadi salah satu landasan bagi Raja Yingcheng untuk dapat mempersatukan Tiongkok. Semoga video ini berguna untuk kita semua dan sampai jumpa.